menjadikan langit dan bumi. Amin. Jagalah pikiran kami tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Sama-sama kita mengucapkan doa, Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Untuk adik-adik, kita untuk minggu hari ini adalah dari kitab pertama sampai kitab keempat. Dari kitab pertama sampai kitab keempat, kita baca bersama-sama ya. Buat yang sudah hafal, kita menyebutkannya bersama-sama. Kitab pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kitab kedua, jangan perbuat bagimu patu yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kitab ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kitab keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari itu. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Kita sama-sama mengucapkan doa, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita angkat lagu pujian yang kedua kita dari buku di Sekolah Minggu nomor 136 Ai Molokumu. Dari buku di Sekolah Minggu nomor 136 Ai Molokumu. Tuhan
dapat semuanya? Baiklah, kalau sudah kita baca bersama-sama ya. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian ayat bulanan kita. Jangan lupa dihafal ya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Sekarang kita angkat lagu pujian kita dari UKD Sekolah Minggu nomor 97 Holland Dadana. Dari UKD Sekolah Minggu nomor 97 Holland Dadana. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Dia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita angkat lagu pujian yang keempat kita dari UKD Sekolah Minggu nomor 128 Baca Kitab Suci. Dari UKD Sekolah Minggu nomor 128 Baca Kitab Suci. Selamat hari Minggu untuk adik-adik sekolah Minggu. Hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan Alkitabnya. Semua bawa Alkitab? Ya pasti bawa Alkitab karena semua di rumah kan? Oke. Dipersiapkan Alkitabnya ya.
Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur buat pada hari ini kami masih dapat melakukan kebaktian kami walaupun dalam keadaan online. Dan juga Tuhan, terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami hingga pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau yang selalu memberkati kami, buka hati dan pikiran kami agar kami mau mendengar dan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Pada hari ini judul dari firman Tuhan adalah hidup menjadi berkat. Dibuka Alkitabnya dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian ada di Perjanjian Lama. Udah? Abang bacakan buat kita semua. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oke, untuk adik-adik sekolah minggu, demikianlah firman Tuhan. Jadi di situ tadi dikatakan bahwa Abram dipanggil oleh Allah. Di sini mungkin adik-adik bingung. Mungkin yang selama ini pernah adik-adik dengar namanya Abraham. Abraham itu siapa? Abraham itu yang kita kenal sebagai bapak orang percaya. Tapi di sini namanya Abram. Abram dengan Abraham itu adalah satu orang yang sama. Abram itu nama yang diberikan oleh orang tuanya Abram. Akan tetapi setelah dia mendapat perintah Tuhan, maka Tuhan memberi namanya atau mengganti namanya menjadi Abraham. Akan tetapi itu orang yang sama. Abram dengan Abraham itu adalah orang yang sama. Jadi di sini diceritakan Abram itu diperintahkan Tuhan. Dia diperintahkan Tuhan meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan rumahnya, kampungnya. Allah telah mempersiapkan tempat yang lebih besar untuk dia. Di sini yang pertama bisa kita pelajari ya adalah ketaatan seorang Abraham. Karena kita udah biasa mendengar Abraham, jadi namanya Abraham aja Bang bilang ya. Abraham. Ketaatannya itu kepada Tuhan yang luar biasa. Di situ dikatakan dia meninggalkan rumah, meninggalkan sanak saudara, meninggalkan semuanya. Tetapi dia tetap menjalankan. Dia percaya akan perintah Tuhan. Akan tetapi untuk saat ini, untuk adik-adik sekolah minggu, mungkin sekarang ini nggak ada lagi perintah yang harus meninggalkan rumah, harus gini-gini. Perintahnya mungkin yang masih kita sanggupi. Kalau Abraham tadi mungkin perintahnya yang udah di luar kemampuan kita, udah meninggalkan semuanya. Tapi kalau untuk adik-adik sekolah minggu pada masa ini, tugasnya itu nggak terlalu berat. Contohnya Abang kasih disuruh orang tua. Mungkin masih ada yang nggak mau mengerjakan mungkin seluruh orang tua. Akan tetapi kita harus mencontoh Abraham. Tuhan memberikan perintah dan Abraham langsung mengerjakan tugas itu. Mungkin untuk saat ini orang tua adalah Tuhan yang bisa kita lihat. Jadi kalau orang tua menyuruh kita, itu berarti Tuhan itu juga menyuruh kita. Berarti itu perintah dari Tuhan kalau orang tua yang menyuruh kita. Di sini dikatakan ketaatan Abraham. Kalau taat titah keberapa yang bisa kita ingat?
titah kelima. Ya, apa titah kelima? Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Ya, titah kelima. Hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Nah, itu dia, taat kepada Allah. Karena ketaatan Abraham, bukan karena ketaatan, memang sebelum Abraham taat, bahkan sebelum Abraham diberi perintah, Tuhan telah memberi berkat kepada Abraham. Dan karena Tuhan sudah memberi berkat kepada Abraham, jadi Abraham taat kepada dia. Kepada dia maksudnya di situ kepada Tuhan. Jadi ketaatannya bisa kita contoh. Dan juga di situ dikatakan Abraham menjadi berkat bagi semua orang. Abraham dan keturunan Abraham itu, setelah Abraham punya anak, punya cucu, punya ke bawah semua, itu menjadi bangsa yang besar dan menjadi berkat bagi semua orang. Dan di sini juga kita disuruh menjadi berkat kepada semua orang. Maksudnya berkat kepada semua orang itu, kalau kita berada di suatu tempat, orang senang dengan kita. Bahkan kalau tidak ada kehadiran kita, orang-orang mencari kita. Kalau misalnya si Budi sekolah minggu, dia rajin sekolah minggu. 1 minggu dia tidak sekolah minggu, dia langsung ditanya oleh teman-temannya, kemana dia? Nah, berarti si Budi berkat. Tapi berkat maksud abang di situ, dia orang yang baik, orang yang taat, yang ke gereja mau menyanyikan firman Tuhan. Walaupun keadaan kita daring kayak gini, dia tetap mau mengikuti kebaktian. Dia bernyanyi, dia mendengarkan firman Tuhan. Itu bukan yang maksud abang, mana si Budi ya, gak enak gak ada dia. Tujuan kawan-kawannya bukan mencari dia karena si Budi baik, tapi mungkin karena si Budi kawannya cakap, kawannya ribut. Bukan gitu maksud abang yang kehilangan orang ya. Maksud abang, orang kecarian dia karena si Budi itu baik, bukan karena tingkahnya yang lain. Oke. Tapi supaya kita menjadi berkat bagi orang-orang, sebelum kita menjadi berkat, coba kita ingat-ingat kembali berkat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Contohnya, ayo apa? Yang pertama pasti nafas kehidupan. Yang kedua rezeki. Yang ketiga kesehatan, pengetahuan, kekuatan, apalagi dan lain-lain. Nah, dari yang sudah diberikan Tuhan itu kita manfaatkan menjadi berkat bagi orang-orang. Misalnya kita pintar matematika, kita bantu kawan-kawan kita yang kurang paham matematika, kita bantu belajar. Mungkin kita pandai bermain bola, bermain musik, atau apapun itu, kita bantu kawan-kawan kita yang ingin tahu dari bakat kita itu. Dan juga kita harus selalu membantu teman-teman kita. Oleh karena itu, ada 2 tadi yang bisa kita tangkap. Yang pertama, kita harus taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan itu, yang itu tadi aku bilang, titah kelima, hormati orang tua, ya kan? Dan yang satu lagi yang bisa kita ambil adalah kita harus menjadi berkat bagi orang-orang, karena kita sudah menerima berkat dari Tuhan. Oke, mudah-mudahan setelah mendengarkan ini, kita semua bisa taat kepada orang tua kita, tidak melawan-lawan lagi, dan kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang, dan orang-orang senang kepada kita. Itu baru kita jadi anak-anak sekolah minggu yang hidup menjadi berkat. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang barusan kami dengar. Bantu kami Tuhan agar kami bisa mendengar dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami memberkati kami untuk aktivitas kami selanjutnya. Banyak dosa dan kesalahan kami berbuat, sengaja maupun tidak sengaja, dan Engkau yang hapuskan agar tidak terhalang kasih dan karunia yang limpah kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita
kita untuk mengumpulkan persembahan. Untuk adik-adik sekolah minggu, mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan jangan lupa persembahan yang sudah dikumpulkan agar diberikan kepada sentuhan lingkungannya masing-masing. Untuk itu kita angkat lagu pujian kita dari buku ND Sekolah Minggu nomor 64 persembahan. Dari buku ND Sekolah Minggu nomor 64 persembahanku kita nyanyikan yang bahasa Indonesia. Marilah kita bersama-sama berdoa mendoakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.